Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, para siswa kelas ADHD dan autis atas kesempatan waktunya sehingga saya diberi kesempatan untuk mengajar daring pada hari pertama ini. Mari bersama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, berilah kami kelancaran dalam menerima pelajaran nanti. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, tahukah kalian ada apa dengan hari ini? Ayo, Dava, Rizky, Jeral, Reza, ada yang tahu ada apa dengan hari ini? Iya, benar sekali. Umat manusia, umat muslim pada hari ini sedang ramai-ramainya berkeliling. Apa? Takbiran. Oh, sekarang PPKM, Bu, jadi tidak bisa keliling, nggak bisa takbiran di jalan. Apa yang harus dilakukan? Maka kita takbirannya cukup di rumah saja, tidak apa-apa ya, tanpa mengurangi rasa bahagianya kita dalam untuk melaksanakan Lebaran Idul Adha pada tahun 1442 Hijriah ini. Lalu anak-anak, apakah kalian tahu peristiwa apa yang terjadi di balik terjadinya Hari Raya Kurban ini? Ada yang tahu? Apakah sebelumnya sudah pernah dengar? Bagaimana peristiwanya? Bagaimana kisahnya? Baik, akan Ibu sampaikan, akan Ibu ceritakan kepada kalian. Ibu harap kalian bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, Ibu akan menceritakan bagaimana sejarah penyembelihan hewan kurban itu bisa terjadi. Jadi anak-anak, umat muslim atau umat Islam di seluruh dunia pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya sedang ramai-ramainya merayakan Idul Adha. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu adalah tanggal dalam kalender Islam. Jadi pada hari ini, tepatnya hari ini adalah malam tanggal 10 Zulhijjah. Jadi malam ini dapat dikatakan juga sebagai apa? Sebagai lebaran haji. Mengapa Bu? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa bisa dikatakan sebagai lebaran haji? Karena apa? Karena bertepatan dengan ibadah haji. Jadi di Makkah sana umat Islam sedang melaksanakan yang namanya ibadah haji. Oke, apa anak-anak? Ibadah haji. Ada juga yang menyebut sebagai lebaran kurban. Lebaran kurban. Kenapa dikatakan lebaran kurban, Bu? Karena bagi mereka, bagi umat muslim, bagi umat Islam yang mampu, maka diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi di sini di garis bawahi ya, apa? Bagi siapa yang diwajibkan? Bagi mereka yang mampu. Bagaimana dengan yang tidak mampu, Bu? Maka tidak diwajibkan. Jadi bagi mereka yang mampu diwajibkan menyembelih hewan kurban. Kemudian apa? Kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi, bagi mereka umat muslim di seluruh dunia, di muka bumi ini yang tidak menunaikan ibadah haji dan mereka mampu untuk melaksanakan yang namanya berkurban atau menyembelih hewan kurban, maka hasil dari penyembelihan hewan kurban itu wajib untuk dibagikan daging kurbannya kepada masyarakat yang kurang mampu. Ngerti? Oke. Jadi apa tadi anak-anak?
Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, orang lagi ramai-ramainya sedang melaksanakan, sedang merayakan Idul Adha. Idul Adha tadi disebut sebagai apa? Disebut sebagai lebaran haji atau lebaran kurban. Lalu bagaimana Bu sebenarnya sejarah awal penyembelihan hewan kurban itu? Kenapa bisa terjadi yang namanya hewan kurban? Nah, Bu Desi akan ceritakan kepada kalian, oke? Disimak ya anak-anak. Nah, sejarah penyembelihan hewan kurban ini terjadi dan tertulis dalam Al-Quran. Tepatnya di surat apa? Di surat As-Saffat ayat 101 sampai 110. Jadi dalam surat tersebut disebutkan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim yang belum dikaruniai keturunan, jadi Nabi Ibrahim itu belum dikaruniai keturunan pada saat itu, berdoa kepada Allah untuk diberikan seorang anak yang baik dan yang soleh. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim, Nabiullah eh, belum dikaruniai yang namanya anak, belum memiliki anak. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diberikan seorang anak. Ya Allah, berikan hamba seorang anak yang baik dan soleh. Kemudian apa? Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Ya, kemudian Allah setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan anak tersebut lahirlah. Kemudian diberi nama siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu juga termasuk seorang nabi sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama Nabiullah, nabinya Allah. Paham anak-anak sampai di sini? Paham. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Kemudian lahirlah seorang anak tersebut. Kemudian dikasih nama yang namanya Nabi Ismail. Nah, anak-anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah Nabiullah yang sangat sabar. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah manusia atau insan yang sangat sabar. Jadi dengan kesabarannya itu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail mendapat ujian. Ujiannya dari siapa, Bu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Bu? Jadi, nah suatu hari ya, kisahnya ceritanya, suatu hari Nabi Ibrahim itu bermimpi. Aduh, mimpi apa ya, Bu? Jadi pada suatu hari itu Nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih Ismail. Kebayang nggak? Seorang bapak, seorang ayah bermimpi menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim, Bu? Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, Bu? Jadi Nabiullah Ibrahim itu mempercayai mimpinya beliau, mempercayai mimpi yang dipesankan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, sebagai nabi yang taat, jadi kan Nabi Ibrahim itu selain nabi yang sabar, beliau juga seorang nabi yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai wujud rasa taat Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim berencana untuk melakukan apa yang terjadi dalam mimpinya. Jadi yang tadinya Nabi Ibrahim itu hanya sekedar mimpi untuk menyembelih anaknya, maka dari mimpi itu Nabi Ibrahim akan mewujudkan. Kebayang nggak? Seorang ayah tega menyembelih anaknya, disembelih kayak hewan. Ya nggak? Kebayang nggak? Bayang nggak?
Iya, sangat sedih nggak? Sedih ya, sedih banget ya, karena ketaatannya Nabi Ibrahim akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena saking takwanya Nabiullah Ibrahim. Nah, nah di sini terjadi percakapan antara seorang ayah yaitu Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, katanya Nabi Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat mimpi bahwa aku menyembelihmu." Jadi Nabi Ibrahim itu berkata kepada Ismail, ngomong sama Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Apa ya? Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim itu apa namanya? Setelah dari bermimpi itu, Ibrahim mengatakan itu kepada Ismail. Kemudian apa yang dijawab? Apa yang jawabannya Nabi Ismail? Jadi kalian bakal terkejut. Jadi Nabi Ismail itu menjawab, bilang gini, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi intinya apa dari sini anak-anak? Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail untuk memikirkan apa yang dimimpikan oleh ayahnya. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi Ismail adalah Nabi Ismail pasrah karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Ismail dengan seperti itu maka Nabi Ismail akan menjadi golongan dari orang-orang yang sabar. Masya Allah, sungguh uh, mulianya hati Nabi Ismail. Ya, dan di sini Nabi Ismail itu merupakan anak kesayangan dari seorang Nabi Ibrahim. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal tadi karena gak dikasih keturunan sama Allah sampai Nabi Ibrahim minta sama Allah berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan akhirnya dikaruniai seorang anak yang nama Ismail. Nah, setelah mendapatkan karunia anak yaitu bernama Ismail, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Bagaimana? Apa nggak sakit? Ya, ya, sangat sedih kan? Udah lama nggak punya anak, tiba-tiba disuruh Allah untuk disembelih anaknya. Sakit nggak? Sedih nggak? Pasti sedih ya. Jadi Nabi Ismail itu adalah anak kesayangan dari Nabi Ibrahim. Karena di sini adalah bentuk ketaatan Nabi Ibrahim atas ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, makanya akhirnya Allah menggantikan dengan hewan, digantikan dengan hewan. Jadi pas waktu mau disembelih, tiba-tiba yang Nabi Ismail itu berubah menjadi hewan, digantikan oleh Allah dengan wujud hewan. Nah, di sini dikatakan sama Allah, apa katanya Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, kan digantikan sama Allah. Karena apa? Karena apa diganti sama Allah? Karena Nabi Ibrahim ikhlas, sabar, dan taat kepada Allah. Jadi digantikan dengan yang lebih baik. Nabi Ismail tidak jadi disembelih, yang disembelih adalah hewan. Hewan apa pada saat itu? Yang terjadi saat itu yang disebut sembelihan yang besar adalah domba. Nah, karena ketaatannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Nabi Ismail digantikan oleh hewan yang saat ini kita kenal dengan istilah hewan kurban. Atas apa hadiah itu diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim?
atas kesabaran dan ketaatan keduanya. Siapa yang keduanya itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini anak-anak bisa mengerti ya. Jadi sampai di sini anak-anak bisa mengerti ya apa kisah di balik terjadinya peristiwa penyembelihan hewan kurban. Nah, akhirnya anak-anak bisa mempelajari, bisa mengetahui apa yang terjadi atau sejarah di balik penyembelihan hewan kurban. Ada kisah apa yang terjadi di belakangnya? Anak-anak sudah mengerti ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, Bu Desi minta kalian untuk memvideokan diri sendiri untuk mengucapkan apa? Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Ya, bisa ya? Coba. Nanti dicoba di rumah ya, di rumah masing-masing, kemudian divideokan, dikirim ke Bu Desi. Jangan lupa sebutkan nama, misalnya Dava. Nama saya Dava Ausaf Zaki mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kalau setelah itu mau ditambahkan ucapan lain tidak apa-apa, oke? Oke, Ibu tunggu ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk hadir lagi di Google Room ini, di Google Meet ini pada hari Rabu tetap di jam yang sama karena ini adalah kesepakatan kita bersama yang dipilih oleh para wali murid untuk menentukan jamnya. Jadi telah kita sepakati bersama bahwa belajar daring kita akan dimulai pukul 18.30 setiap harinya. Untuk hari besok bagaimana Bu? Hari besok adalah hari raya kurban. Jadi besok kita libur, kita ketemu hari Rabu malam Kamis ya anak-anak. Dimohon kepada para orang tua untuk saling kerjasamanya ya. Jadi biar kita sama-sama enak. Saya juga menunggu partisipasi dari anak-anak, dari Bapak Ibu orang tua juga. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.